salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang baik, dalam majlis yang baik, tentunya bersama dengan orang-orang yang baik insyaallah. Mudah-mudahan kita semua akan dikumpulkan, akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, ke dalam surganya Allah, tentunya bersama orang-orang yang baik, baik menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Berselawat tentunya buat Nabi yang agung, uswatun hasanah kita, suri tauladan kehidupan kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu dan senantiasa kita ucapkan, kita akan mendapatkan berbagai macam faedah, berbagai macam keutamaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya," barang siapa yang berselawat untukku, kata Rasulullah, satu kali saja. Satu kali, apatah lagi kalau kita mampu berselawat banyak. Barang siapa yang berselawat satu kali untukku, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang berselawat itu 10 kebajikan dan mengangkat daripadanya 10 keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala akan berselawat bagi orang-orang yang berselawat buat baginda Rasul. Artinya berselawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, Allah akan memberikan berbagai macam keutamaan, akan memberikan rahmatnya kepada kita semua dengan berkat perantaraan salawat Nabi yang kita ucapkan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita memperbanyak, membiasakan lisan kita untuk selalu dan senantiasa berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik pagi, siang, petang maupun malam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengutip ayat yang tadi dibaca oleh Ustaz Sucipto dalam surah Al-Baqarah kalau tidak silap. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua tatkala kita menghadapi berbagai macam cobaan, ujian. Karena pada hakikatnya tatkala kita siap untuk hidup di dunia ini, maka tatkala kita itu pula kita harus mampu menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Karena hidup ini memang tempatnya masalah. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Jadi setiap persoalan yang kita hadapi itu, setiap ujian yang kita hadapi itu harus kita
hadapi dengan sabar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa hal yang dapat kita lakukan tatkala kita menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu, kalimat ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya diperuntukkan tatkala kita menghadapi kematian. Ada orang mati, kita ini kan selalu kalau ada orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tatkala kita ada orang kecelakaan misalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita bilang belum mati Ustaz, dia bilang. Misalnya ada orang ada kebakaran misalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak ada yang mati Ustaz, bukan hanya kematian ungkapan ayat itu kita ucapkan. Karena pada hakikatnya segala sesuatu itu kan datangnya dari Allah. Kesehatan dari Allah. Jadi tatkala kita mendapatkan penyakit, artinya kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu Allah tarik. Artinya Allah ambil kembali. Jadi makanya ungkapan yang tepat tatkala kita menghadapi setiap persoalan kehidupan, apakah itu meninggal dunia, apakah itu musibah, apakah itu penyakit, ungkapan yang paling tepat itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dia. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyikapi musibah yang barangkali selalu kita hadapi, paling tidak ada 5 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, haruslah kita tanamkan dalam hati kita bahwa sesungguhnya tidak akan pernah bergerak, tidak akan pernah terjadi di dunia ini segala sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah. Jadi kita melangkahkan kaki dari rumah tadi, saya, Ustaz Hamid, Ustaz Cipto, misalnya Pak Tusiman dari Bakarsari, semua kita ini melangkahkan kaki itu musalla ini bukan kita yang melangkah, kita dilangkahkan, kita digerakkan biiznillah. Biiznillah ini. Kalau seandainya Allah tidak menghendaki, tadi mohon maaf Pak Man dari rumah tadi punya niat Pak Man mau pakai kereta sendiri, tapi sampai di jalan macet misalnya. Saya kemarin pakai kereta sampai di jalan bocor ban. Kenapa? Allah tidak mentakdirkan pakai kendaraan sendiri, ditakdirkan numpang kawan, boncengan. Biiznillah. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan rumah nazir kita terbakar, itu tidak akan pernah terbakar, tidak akan terjadi itu. Jadi sikapi satu musibah itu biiznillah. Sehingga dengan demikian akan timbul ikhlas dia. Ikhlas dia. Oh, barangkali saya cukup salut dengan beliau. Semalam waktu kami datang semalam, ya Allah Ustaz, dia bilang, saya ikhlas karena barangkali ada sesuatu yang tidak baik dari rezeki yang ada pada saya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ini yang pertama, ini yang pertama. Yang kedua, ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi Allah itu, jadi untuk mengatakan, kita ini mengatakan, oh saya ini beriman Ustaz. Pagi petang sholat. Tapi begitu Allah beri ujian, memble itu dalam artian malas lagi aku ke masjid, ke musalla. Kenapa? Aku dah rajin sholat, terbakar juga rumahkunya, sakit juga anakkunya, musibah juga yang aku dapatkan. Malaslah. Artinya apa? Artinya kita belum sanggup menghadapi ujian. Jadi iman yang kata diri kita itu saya orang beriman, tapi tatkala menghadapi ujian Allah, kita iman kita luntur. Kemarin ikhwan kita, jamaah kita Pak Maru sakit, dia bilang sakit dulu. Alhamdulillah berkat kesabaran beliau, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Ingat ayat Allah tuh. Allah tidak akan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengatakan saya ini beriman sebelum Allah uji. Jadi ujian Allah itu banyak. Salah satu di antara ujian Allah tadi ayat yang dibaca oleh Ustaz Sujipto. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Ujian Allah yang pertama itu dengan rasa takut, khauf. Alhamdulillah kita 2 tahun kita melewati ujian rasa takut menghadapi wabah pandemi. Kita insya Allah mudah-mudahan jamaah Safari Syukur lulus dia. Kenapa? Ingat betul saya di hari pertama
Di hari pertama kita tidak dibenarkan untuk salat berjamaah. Kalau tidak salah saya di Musalla Nur Rahman. Nur Rahman, Bambu Kuning. Waktu itu saya dengan beberapa orang dipanggil Kanit Eskrim, Kanit apa Kanit ya? Kalau di Polsek apa namanya? Kanit ya. Mulai dari hari itu sampai hari ini tidak pernah berhenti jamaah safari subuh, berkeliling terus safari subuh meskipun dalam kondisi pandemi. Toh alhamdulillah tidak ada di antara kita jamaah safari subuh yang terpapar. Kenapa? Ujian Allah kita lalui. Kenapa? Karena kita berprinsip kita takut kepada Allah. Aku kata ini minal khauf, ujian Allah yang pertama minal khauf wal ju', rasa lapar. Bulan puasa kemarin kita diuji dengan rasa lapar. Insyaallah lulus kita. Wal ju' minal khaufi wal ju'i wal anfus was samarat wal anfus. Ada di antara kita jamaah kita yang meninggal dunia barangkali, keluarga kita. Ini ujian kematian jiwa. Allah ambil karena nyawa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi harta Allah ambil dia. Kemarin beberapa hari yang lalu nazir kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kebakaran. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya pertama untuk kita introspeksi diri. Beliau sudah melakukan muhasabah diri sendiri. Oh, kira-kira mungkin ada harta yang tidak baik, Allah ambil, Allah sucikan. Allah sucikan itu mulai dari nol kembali. Jadi kalau kita tidak siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita belum apa-apa lagi. Iman kita. Makanya saya sering sampaikan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala meminta kita memilih salah satu di antara yang 4. Kemarin saya sering sampaikan kalau tidak silap 4. Pertama harta. Ada tidak orang yang tak mau harta, kekayaan? Mas bro, butuh kekayaan kan? Harta. Setelah harta apalagi keluarga. Ada tidak orang yang tak butuh keluarga? Tidak ada. Setelah kekayaan, harta, kesehatan. Apalah guna kesehatan? Tak sehat kalau apalah guna kaya kalau tak sehat. Jadi kekayaan, keluarga, kesehatan, iman. Di antara yang 4 ini kalau seandainya Allah suruh pilih, kita pilih yang 4, Pak Mani pilih yang mana? 4. Iman. Sepakat kita pilih iman. Tunggu dulu, kita mau uji. Kita uji. Karena sampai hari ini hanya 1 orang yang berhasil mengatasi ujian Allah. Apa ujiannya? Suatu hari salah satu di antara keluarga kita sakit, dibawa ke awal Bros ke Pekanbaru atau dibawa ke Medan, bawa ke Jakarta atau bawa ke Melaka. Hasil diagnosa dokter, kata dokter, bapak, ibu, anak bapak harus dioperasi. Hari ini juga harus dioperasi. Kalau tidak nyawanya tidak terselamat. Berapa biaya operasinya? 500 juta atau mungkin lebih. Kita tentu menghitung kantong kita. Kantong tak ada isi. Kita mulai merenung aset kita. Apa yang bisa aku jual? Tak cukup juga. Di kantong tidak punya, aset tidak punya, mau dijual. Artinya apa? Bingung tak? Bingung tak kira-kira tuh? Pada posisi itu aja dulu. Bingung. Satu sisi anak mau diselamatkan ini, duit tak punya. Dalam kegalauan itu datang orang menawarkan, Bapak, saya tahu Bapak galau, saya tahu Bapak risau, saya tahu anak Bapak sakit, duit tak punya. Saya ada solusi. Apa solusinya? Saya berikan biaya perawatan, tapi dengan catatan Bapak, keluarga Bapak ikut agama saya. Ayo, ini ujian loh, ini ujian. Yang tadinya nggak tak pilih agama, pilih iman, kira-kira kalau berhadapan dengan masalah itu. Di satu sisi kita harus menyelamatkan keimanan kita, di satu sisi saya harus menyelamatkan anak saya. Kalau saya poning juga itu kalau ujian itu datang. Terbayang mau menyelamatkan akidah iman, terbayang anak terbujur di ruang operasi. Tak ada duit, tak ada operasi. Ada duit, iman pindah. Karena sampai hari ini, sampai detik ini hanya Masitah yang mampu
melakukan itu, mengorbankan anaknya, mengorbankan suaminya, mengorbankan dirinya, terjun ke dalam kawah yang berisi minyak mendidih, hanya menyelamatkan akidahnya dari paksaan Fir'aun laknatullah alaihi. Jadi tidak mudah mengatakan saya beriman. Jadi Pak Nazir, ini barangkali apa yang saya sampaikan pagi hari ini boleh dikatakan setawar sedingin lah bagi kita semua dalam menyikapi setiap persoalan kehidupan musibah. Ini karena saya ingat apa kata Pak Man kemarin, tidak akan pernah bergorak kuman satupun kuman biiznillah. Itu kata Rasulullah, itu kata Allah. Beliau ingat, saya lupa. Beliau mengingatkan saya. Tidak akan bergerak kuman itu. Kuman kan kecil itu. Tidak akan bergerak kuman itu tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang terjadi hari ini itu semuanya skenario Allah. Kita ini kan aktor ini. Pak Ustaz Hamid ini aktor. Saya aktor. Yang di belakang sana aktris. Sutradaranya siapa? Sutradaranya mohon maaf Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kita pernah nonton sinetron, ada bintang sinetron itu dari awal dia bermain, di pertengahan jalan ganti pemain. Kenapa? Kontraknya diputus oleh pemegang perusahaan. Begitu juga kita, ada yang sudah hari ini sudah diputuskan kontraknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Putusnya kontrak, pindah ke Balikpapan, jalan Siratul Mustaqim, meninggal dunia dia. Jadi kita ini sutradara, aktor, pemegang pemain peran. Sutradaranya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu elok-eloklah diri kita dengan pemegang kendali kehidupan dunia ini. Sutradaranya Allah Subhanahu kita Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah mencatat apa yang akan terjadi dalam kehidupan. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian barangkali sedikit pesan, sedikit tawar sedingin barangkali, apalah namanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu